ngonten lagi JKT, ngonten lagi JKT, yang penting cuan. Kenapa sih gua kagetan mulu nih? Terang. Lanjut dari topik yang sudah ada kemarin, saya menjanjikan untuk baca bareng-bareng sebuah majalah online yang disebut dengan Tubirzin volume 01. Gue sampai cari-cari ini di, dulu kan mainnya masih Twitter ya. Nih gue, udah. Kita cari Tubirzin. Tubirzin. Dulu mainannya masih Twitter, jadi gue nemuinnya juga dari Twitter. Sorry geser dikit bang. Nah boleh. Nah, mana nih? Ntar ya guys, gue nyari dulu. Kayaknya waktu itu siapa ya? Ini ada ininya, ada sumbernya di. Nah, gue nemu di sini benar kan? Hai, Tubirzin volume 01 bisa diunduh dan dibaca langsung nih di. Oke, kita buka linknya. Kita tunggu. Nah, ini dia. Yuk, Tubirzin volume 1. Player. Gesrek Bray, Palelu. Tubirzin volume 1 disusun oleh Redwatch, Lerkut, Girasti, Syahdan 48, Liquid Wiki, Tukul Semprong. Terima kasih kepada kontributor Redwatch, Lerkut di antara kalian, Silverwatch, Bluewatch dan Ferdianto, nyanyi-nyanyian, Buto Ijo, Fansfar, Klan Underpertemni, bacanya gimana tuh? Boh Sopo, AA Fader, Gofur dan teman-teman semua. Mohon maaf kalau artikelnya belum kita masukin di volume ini. Siksi. Terima kasih kepada mamah kita semua, Lydia, Natse, Tia, Tata, Vini, Kinal, Iona, Saktia, Dike, Vanka, Farin. Kenapa Dike sih gue nyebutnya? Dike. Enggak ya. Terima kasih kepada akun Cikimen yang suka kita tubirin, Sisi, Steve Pakuratsi, Bobhi, Trendy, Sukroh, Bang Email, Janop, Akendash dan teman-teman Cikimen lainnya. Next page. Nyinyir anyeng. Nyepet ngomongin orang bisa jadi bukan karena iri, benci, tapi karena emang lucu aja. Yang bikin lucu orang-orang yang katanya gak suka dinyir-nyirin ternyata ngebalas juga dengan nyir-nyir. Jadi standar ganda. Ada poinnya juga sih memang. Redwatch lahir pengennya sih supaya Watch pada berani ngomong, jangan asal setuju ngikut apa kata skemen player di setir ini, setir itu, project inilah, tipu-tipu, main follower banyak. Gua mau nunjukin kalau tiap Watch bisa bahagia dengan cara sendirinya tanpa sotoy-sotoy dan nggak munafik. Karena yang gue lihat seperti itu ada orang-orang yang hanya bermodal pengalaman, anak lama, purist AKB, nimbrung skemen, follower banyak DLL itu jadi semacam pemimpin Watch. Bikin era-eraan, gasrak sana sini, serasa yang punya JKT. Oke, gue hold sampai situ dulu. Menyambung dengan topik yang kemarin gue bilang bahwa gue merasa sah, bahwa gue ngerasa lagu tadi itu buat gue. Ya ini, ada beberapa hal yang gue jadi kesindir gitu kan, kok kayak diomongin sih gitu. Kayak misalnya bikin era-eraan. Kalau lo sempat nonton Jam Segini Sendirian JSS episode berapa ya, yang bahas tentang JKT dan eranya, ada era Showa, Heisei, Neo Heisei, itu memang awalnya circle gua. Tuh kan gua ngomong circle gua lagi kan. Memang yang mempopulerkan itu awalnya adalah ya circle yang isinya ada guanya. Nah, itu sebut saja apa dong, mereka menyebut dirinya Hogwarts 48 gitu atau Happy Kingdom. Gue nggak tahu sebutannya untuk sekarang mereka mau disebutnya apa. Jujur sih gue udah 5 tahun lebih ini nggak ada kontak sama sekali dengan anak-anak di situ lagi. Sejak gue pensiun tuh nggak ada kontak lagi sama sekali. Redwatch muncul dengan pseudonimitas agar bisa nunjukin kalau siapapun bisa jadi imba sesuai dengan keinginan masing-masing. Ya walaupun imba itu nggak enak, Redwatch hanya sebuah ide yang tumbuh dengan mencari sensasi melawan opini arus utama sampai akhirnya di War Member, padahal gue juga gak kenal sama sekali. Fenomena munculnya akun Vote Stranger dan trainee tubir lainnya itu di luar kuasa gue, semuanya spontan dan gak ada yang gue kenal. Kalau kalian lihat dari bahasanya, mereka sepertinya berasal dari macam-macam circle wota. Jadi bisa jadi memang opini leader harus berkaca karena keberadaan dan kelakuan kalian yang meresahkan fandom. Nah lo, Redwatch juga mencoba mendobrak kebiasaan Watch yang dirusak oleh duo lemak. Mungkin tweet gue sedikit berani, kontroversial, dan kadang kelewatan. Gue juga suka sama fanbase edgy kayak Vote Lead, DLL yang memberi warna fandom dan ngasih alternatif bahwa ngidol gak harus lewat fanbase. Curhatnya panjang juga ya, pokoknya tetap dukung JKT dan
Dan di aku baca gimana, Mimin Redwoods. Ntar gue mau ngomong dulu, mau ngomong apa lagi. Jadi memang ada segelintir orang yang menubiri, itu kata-kata bukan sih, menubiri ya dong, jadi kata kerja dong, yang menubiri, menyinyiri aktivitas-aktivitas dan kegiatan circle-circle tertentu di fandom JKT48. Buat gue sendiri pribadi nih, yang lucu adalah kita semuanya sama-sama wota gitu loh pada waktu itu. Cuman beda circle aja gitu loh. Cuman kayaknya circle A ngelihat ke circle B, ih apaan sih tuh circle so asik banget, terus dikata-katain. Nah, udah dikata-katain, circle B yang dikata-katain nggak terima, terus apa sih lu, urus aja urusan lu sendiri gitu-gitu ya. Terus jadi rempong gitu. Padahal sama-sama fans JKT. Lucunya adalah kayaknya membernya sendiri nggak peduli gitu loh. Ini malah perang antar fans dan fans JKT juga. Kayak civil war kali ya istilah kalau di MCU gitu ya. Perang saudara. Lucu aja gue ngeliatnya. Terus bacain lagi ya. Intermezzo dari @_ di antara kalian. Halo, ini Ana nih @_ di antara kalian. Apa kabar nih rumput lele, masih pada beli potopek? Si. Tapi ya nggak apa-apa lah, daripada ente bikin gan baje. Apaan tahu tuh ye, ribet amat bikin papan dikasih sticky notes gitu. Ente OSIS bagian mading si. Udah gitu pada bawel ya, bukan project waro. Udah gitu pada bawel ya, bukan project waro. Ayolah, semua project mah kalau bukan buat di waro buat diapain? Buat karaokean. Apa ya, rendeman ban bocor. Apa ya tuh dibaca apa ya atau apa ya gitu sih. Gue tuh suka tidak menangkap harusnya diucapkannya seperti apa. Udah gitu bikin ranking apa bae dah nih, kelonengan kurap mending daripada ranking ente cekingin badan dah. Sushi emang paling botol. Oh iya, aneh ikut-ikut ginian bukannya demen sama Syahdan sama teman-temannya. Sebenarnya aneh mah sebel juga, banyak amat akun anonim kerjaannya ribut mulu tiap hari di Twitter, nyinyirin ginian nyinyirin gituan, kagak karuan ente semua. Payah lu semua bolongan semprong. Udahan dulu ya, kalau kagak percaya ini aneh boleh mention, ntar aneh konfirmasi dah. Gitu aja ya brosis, asal jangan bro campur sis kayak bebenef. Apa ya selangkangan bacil. Pseudonym. Nah, ini definisi dari pseudonym. Is a name that a person of or group assumes for a particular purpose with nggak ngerti bahasa Inggris. Jadi akun @_ di antara kalian ini juga adalah sebuah akun anonim yang kerjanya nubirin juga. Dan memang entah kenapa ya, bukan entah kenapa lagi ya, gue sih paham sih kenapa circle yang ada guanya itu selalu jadi bahan untuk dicaci maki, untuk dikata-katain, untuk dijadiin bahan tubir, bahan gosip gitu-gitu. Kayak misalnya project ini nih, Ganbaje. Kalau tadi gue sempat menyebutkan ranking kan, itu project untuk K3. Ganbaje adalah project untuk tim J gitu. Projectnya kayak gimana? Projectnya itu mereview, sebenarnya simple banget. Ketika member tampil di teater, para wota yang tergabung dalam project ini menonton dan menilai performa mereka gimana, lalu tulis di sticky notesnya ditempel di papan gitu, papannya dikasih ke member biar member baca reviewnya biasanya berupa ya memang pujian sih umumnya kan, cuman ada juga yang kasih masukan, kamu tadi di unit song ini kurang terlihat tidak bertenaga bla 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 gitu. Maka harapannya project ini bisa memberikan sesuatu yang positif buat member, bisa memberikan semangat, bisa bikin member sadar bahwa ternyata gue diperhatiin sampai segitunya sama fans gue gitu. Harapannya begitu. Cuman circle lain yang tidak tergabung dalam project ini melihat project ini sebagai project untuk cari waro. Wajar, sangat wajar, gue paham banget. And it's okay sebenarnya. Ya enggak, it's okay juga sih. Buat gue nggak okay banget karena ini akhirnya seiring berjalannya waktu ini menjadi sebuah titik yang pada akhirnya mendasari gue untuk pensiun idol gitu. Bukan karena gue ditubirin, justru bukan karena gue ditubirin kenapa gue pensiun idol. Ketika ada tubir ke gue justru kebakar gitu. Gue malah pengen do something about that gitu. Yang akhirnya membuat gue pensiun idol
bukan dari mereka, tapi justru aduh nggak usah kebahas lah. Ini mau lanjut nggak nih? Gue takutnya para penonton gue nih, terutama wota-wota yang sekarang nih, nggak tahu istilah-istilah begini ya kan. Kata-katanya cenderung banyak yang aneh tadi ya, penulisannya di typoin, terus mungkin nggak relate juga dengan keadaan JKT yang sekarang, jadi nggak paham pertubiran seperti apa yang terjadi di tahun 2014-2015 itu. Jadi gue ngerinya buat penonton gue yang sekarang, kalian nggak relate, malah jadi nggak betah gitu nonton video ini. Ya pokoknya kalau mau baca Tubirzin, tadi di awal video gue udah tunjukin caranya ya, gimana ya, tinggal cari di Twitter, cari aja, siapa tahu masih linknya masih dibuka, jadi lo pada bisa download, baca ya masing-masing. Kalau nah ini nih, di sini kenapa gue ngerasa sah dan kenapa gue ngerasa gue ditubirin ya, karena lihat di sini ini nggak bisa di zoom ya, zoom dong. Ini ada gua ini, nah ini gua nih yang botak nih, ini gua waktu tahun 2012 nih, lagi acara kampus. Fotonya gua upload di Facebook, gua oper ke Twitter, kayaknya mereka ambil, mereka crop gitu ya. Dan ini foto-foto lainnya, ini teman-teman gue nih, ada Steve, ada Bang Emil, ada Bovi, ada Jonap, ada Kakak Gendut, ada itu Sukro bukan sih, ada Randy, ada Daniel, ada Kapten, ada Ekan, ada Gala. Tuh gue kenal semua ini teman-teman gue semua ini. At least teman-teman gue 5 tahun yang lalu lah. Soalnya gue nggak tahu nih 5 tahun terakhir ini kan udah nggak pernah kontak sama sekali gitu. Terus tuh nomor 2 tuh, the most tubirable project, ada Farkustik di situ. Hitungannya kan sebenarnya gue adalah salah satu orang yang terlibat paling banyak di Farkustik, karena gue selama ini diundang terus kan, mostly diundang terus, jadi ditubirin gitu. Gila ya. Gue tuh tadi niatannya cuma pengen baca bareng, cuman kok udah lama banget nih. Terus kayak vocabulary-nya kayaknya nggak relate dengan yang terjadi sekarang, jadi gue malah jadi nggak enak ngupload video ini. Sorry deh guys, bikin konten beginian nggak ini banget ya, nggak asik banget. Oke, diudahin dulu deh screen recordnya. Jadi apa yang mau gue tanggapi mengenai fenomena ini, memang kalau kata orang mah biarin aja bang, diemin aja bang, kayak gitu hater gitu, mungkin mereka iri. Gue tanggepin dulu di situ. Tadi ada quote tadi, nyinyir tidak berarti mereka iri. Ini apaan sih ini dari tadi? Ini guling guys, lu jangan ketipu ya. Guling bantal sama celana. Balik lagi ke topik. Tadi gue serem kayak ada sosok pala gitu soalnya. Sorry. Balik lagi ke topik. Nyinyir itu, kalau kata menurut majalah tadi, nyinyir itu bukan bentuk keiri hatian, tapi emang lu patut dinyinyirin karena lu lucu aja gitu kata mereka. Masing-masing orang punya kebahagiaannya sendiri-sendiri, ya kan? Kebahagiaan mereka nubirin orang. Kebahagiaan circle yang ada guanya waktu itu bikin project buat member gitu, buat JKT, dinyinyirin gitu. Mungkin kalian akan bilang, diemin aja bang, nggak usah digubris. Pada akhirnya gue tidak menggubris memang, cuman sebodoh amatnya gue kan tetap reaksi spontan gue adalah kesentil gitu loh, bukan tersinggung ya. Tersinggung tuh level berikutnya, ini kesentil dulu. Ih, apa nih, kenapa dia omongin gitu. Gue nggak pernah cerita ini ke orang-orang sih, jadi kayaknya lebih baik disimpan aja. Mungkin gue belum siap ceritanya, cuman gue ngerinya ini akan merambat nanti ke topik mengenai kenapa gue pensiun gitu. Jadi biarkanlah dunia mengetahui gue pensiun karena gue pengen cari kolam yang lebih luas gitu aja deh. Gak perlu mengetahui alasan sebenarnya kenapa ya. Lagian udah 14 menit juga nih, lama juga nih video. Tapi gue tetap penasaran, apakah mereka sekarang masih ngidol ya? Apakah orang-orang yang dibalik yang ngebuat Tubirzin ini, apakah mereka masih aktif di idoling, terutama di JKT48 gitu?
Sebab gue tidak mengenal satupun dari kalian di dunia nyata secara langsung. Gue cuma paling pernah mention sekali 2 kali di Twitter. Cuman kalau kalian atau mungkin salah seorang dari kalian yang pembuat Tubirzin ini atau orang-orang di balik akun anonim pseudonym itu, akun-akun bodong itu, kalau kalian ada yang nonton, gue cuma mau ngasih tahu bahwa gue pensiun tuh bisa jadi secara nggak langsung karena lu pada gitu. Soalnya bisa dibilang waktu itu gue mencoba mencari jalan tengah di antara circle elu dengan circle gue. Gue mencoba menengahi, dimana waktu itu lu ngata-ngatain kaminya panas, tapi kami bilang ini project kami kok, lo ngapain ngurusin urusan orang, gak usah ngurusin urusan orang, urusin urusan sendiri. Tapi di situ lo bilang, lah itu lo bisa bilang gitu berarti lo ngurusin urusan orang juga dong gitu. Saling panas. Gua tuh sebenarnya dalam hobi gua waktu itu, idoling kan hobi ya. Dalam kegiatan idoling gua waktu itu, gue cuma pengen cari seneng. Namanya kita menjalani hobi kan karena kesenangan kan, karena fun gitu. Jadi gue mencari funnya. Gue tidak ingin ada satu alasan pun yang bikin gue gak betah ngidol. Dan yang namanya clash antar circle begitu, itu kan cuma bikin panas, bikin dendam, bikin benci. Nah gue gak pengen ada kebencian. Makanya dari gue sendiri, gue pengen mencoba menjadi penengah dengan cara mencoba merangkul lu pada, ngefollow kalian, menggunakan kosakata yang kalian pakai, gitu loh. Tapi tindakan gue waktu itu, soalnya gini guys, teman-teman gue yang lain yang di circle gue itu, yang sebut saja Hogwarts dan teman-temannya, Hogwarts 48 dan teman-temannya itu, yang isinya tadi ada foto-fotonya banyak tuh. Most of them memilih untuk ngeblok. Waktu itu kan mainnya Twitter ya, dan di Twitter ada fitur block kan ya. Semua sosmed juga ada fitur block sih, block atau mute gitu. Nah teman-teman gue memilih untuk ngeblok akun-akun anonim itu atau nge-mute gitulah. Kalau ngeblok kan ada kelihatan, cuma kalau nge-mute kan nggak kelihatan gitu, nggak ada notifnya, nggak ketahuan gitu. Ya pokoknya gitulah. Cuman tindakan ngeblok dan nge-mute itu malah jadi menimbulkan bahan omongan lebih lagi nih ya kan. Ini circle yang tadi bahasanya aneh-aneh, ini circle yang ada guanya nih. Kami mencoba kasih di blok tuh sosmed mereka. Ya mereka akan coba, mungkin akan bikin akun baru, stalking lagi, cari bahan nyinyir lagi, dinyinyirin lagi. Jadi buat gue ngeblok akun itu hanya akan menimbulkan kebencian lebih gitu loh. Jadi gue tidak mengambil tindakan ngeblok, melainkan gue ambil tindakan yang 180 derajat, yaitu merangkul, ngefollow, nge-reply, mencoba berinteraksi sebisa gue, walaupun gak kenal gitu. Tapi ternyata tindakan gue itu dinilai buruk oleh teman-teman gue sendiri gitu. Ketika yang lain ini mencoba untuk ngeblok dan membenci orang-orang lain ini, akun-akun lain ini, gue dari pihak mereka, gue malah justru mencoba menjadi teman mereka. Ini menimbulkan pertanyaan besar di circle gue. Rangga sebenarnya pihak siapa? Lo kok gak setia kawan sih sama kita? Lo udah tahu teman-teman lo dikata-katain begini, lo bukannya malah bela gitu. Dan berujung akhirnya gue dimusuhin sama teman-teman gue sendiri. Sampai di sidang tuh malam-malam, sampai ada insiden gebrak meja segala, teriak-teriak, marah-marah. Ya ini sebenarnya bukan materi konsumsi umum sih, ini sebenarnya materi konsumsi privasi ini antar gue dan teman-teman. Cuma kan ya udah 5 tahun ini gue, kayak gue bilang, gue nggak punya apapun lagi untuk ditutupi atau disembunyiin. Jadi insiden gue disidang oleh teman-teman gue sendiri karena gue dianggap pengkhianat itulah yang lambat laun bikin gue jadi ngerasa nggak punya teman, ngerasa nggak punya keluarga di fandom gitu. Lo kalau namanya hobi, jalanin hobi idoling gitu kan, lo
berbaur dengan para wota dan menjadi wota dan uriaoi ketika keluar teater gesrek gitu-gitu. Itu kan istilah gesrek tadi juga dibahas di Tubirsin, dibahas juga tadi kalau mau baca. Maka kan lebih enak ketika ada sosok untuk kita ceritain, sosok untuk berbagi, sharing gitu-gitu. Itulah fungsinya kita. Makanya akhirnya wota terpecah dari banyak circle karena nggak mungkin menyatukan semua wota dalam satu tempat gitu kan. Jadi minimal deh kalau di efek Sudirman tuh circle-nya ya kebagi misalnya dari tempat ya, circle QQ, circle apa ya, gue udah lupa lagi tongkrongannya di efek apa aja, circle atlet, circle apa gitu-gitu. Cuman ya antar circle ini tadi gue mau ngomong apa sih, kan gue jadi hilang nih. Oh iya, akhirnya gue akhirnya akrab dengan beberapa orang dan kami suka nongkrong di satu tempat. Ya udah, jadilah kami sebutannya satu circle gitu loh. Jadi disitulah gue menemukan happiness of idoling tuh. Happiness of idoling tuh sebenarnya terletak bukan pada lu dan member kok, tapi kepada siapa lu berbagi gitu loh, kepada teman-teman lu, teman-teman yang setia kawan dengan lu, dengan akrab dengan lu, teman-teman yang bisa lu percaya untuk berbagi cerita, bisa lu ceritain, bisa lu dengar ceritanya, timbal balik kayak gitu. The family itu loh, lu akan menciptakan keluarga kecil di dalam circle itu, dan itulah yang membuat idoling itu jadi menyenangkan dan bikin betah gitu. Ketika itu hilang, ketika family itu hilang, ketika gue merasa gue tidak lagi punya keluarga di tongkrongan gue, ya pelan-pelan gue juga jadi mundur dari idoling gitu loh. Gue ngerasa tidak menemukan lagi kesenangannya kayak gitu. Ya gue nggak bisa bilang ini sepenuhnya salah akun-akun Tubir itu, enggak. Kalau bisa dibilang malah sebenarnya ini sepenuhnya kesalahan gue, karena kan gue yang menentukan, gue yang memilih untuk merangkul mereka, gue yang memilih untuk mengambil jalan itu, gue yang memilih untuk mencoba membuat formula tuh. Waktu itu gue istilahnya formula gue adalah coba merangkul mereka, hilangkan segala kebencian, kalau bisa menjadi teman lebih baik, toh sama-sama fans JKT ini gitu loh. Gue coba ke diri gue sendiri dulu, dan waktu itu gue bilang berhasil. Kenapa berhasil? Sebab gue akhirnya bisa berteman dengan salah satu akun pemegang akun anonim itu. Ya memang namanya akun anonim itu sebenarnya ternyata bukan dari satu circle doang, tapi dari banyak, cuman karena anonim jadi mereka pun saling gak kenal gitu loh. Nah dari sekian banyak itu ada satu akun anonim yang adminnya itu orang Padang, dan waktu itu 2015 gue diundang ke Padang untuk acara Farkustik di Padang. Gue ketemu dengan admin akun Tubir itu, jadi ngobrol, jadi akrab, jadi teman, ngerokok bareng, ketawa-ketawa bareng. Akhirnya pas gue manggung di Padang tuh kita uriaoi bareng, seneng-seneng bareng. Ketika sudah kenal jadi enak gitu loh. Cuman ketika lu udah ngeblok dan ngebenci dari awal, ya selamanya akan jadi gak enak. Makanya gue mencoba menerapkan formula menjadi teman itu ke diri gue dulu gitu loh. Baru kalau ini berhasil, gue mau oper ke teman-teman gue. Dan waktu itu gue ngerasa berhasil, gue merasa formula itu berhasil. Gue pengen share juga, gue pengen ajak teman-teman gue juga, yuk jangan saling benci lah gitu. Coba cari funnya, kita kan idoling untuk fun. Misalnya dikata-katain juga, ya gue kan juga dikatain, soalnya gue kan juga jadi korban, gue jadi objek, gue jadi target, gue jadi objek tubiran. Gue dibilang sok ngartis, gue dibilang bikin lagu buat member cuma cari waro doang, kayak gitu-gitu. Sama, gue dan teman-teman gue tuh sama. Cuman di sini bedanya adalah mereka memilih untuk membenci, gue memilih untuk mencoba jadi teman gitu. Ternyata tindakan gue tidak diterima oleh circle gue sendiri. Dibilang gue tidak mendukung dan tidak setia kawan dan tidak membela teman. Wajar, gue juga maklum deh kalau kayak gitu dah. Gue dianggap gak setia kawan, iya. Cuma waktu itu niatan gue baik, udah sampai ngomongin sedalam itu kok, dan tetap alasan gue gak bisa diterima gitu sama mereka. Terhitung sejak 2015 akhir gitu ya, gue praktis gak punya temen di fandom. Itulah yang menyebabkan gue akhirnya pelan-pelan mundur, dan akhirnya memutuskan untuk pensiun 100% dari perwotaan. Akhirnya keluar juga dah tuh cerita semuanya. Gitu guys.
Lama juga nih video. Lo masih betah dengerin cerita gue? Hah? Gila emang. Gila. Ngapain sih dengerin cerita begini? Cuma makasih ya udah mau dengerin curhatan gue ya. Tapi begitu, itulah yang terjadi waktu itu. Pertubiran era 2014-2015 sampai sekarang gue nggak tahu orang-orangnya siapa. Sampai sekarang gue tidak berhasil memenuhi apa yang menjadi tujuan gue. Gimana mau berteman, kenal juga kagak. Alih-alih dapat teman malah dapat musuh. Itu musuhnya dari circle gue sendiri lagi. Jadinya gue malah jadi sebatang kara gitu. Ini juga melalui video ini, kalau misalnya ada teman-teman dari circle Hogwarts yang nonton, gue mau melayangkan surat terbuka aja nih melalui video ini. Kita kan udah 5 tahun lebih ya gak ada interaksi, gak ketemu, dan semua itu udah terjadi di masa lalu gitu. Apa nggak bisa gitu kita balik jadi teman lagi gitu? Gue kayak ngemis banget gue, ya Allah. Cuman memang sih memang prinsip orang beda-beda. Mungkin beberapa dari teman-teman dari Hogwarts prinsipnya adalah kalau ada orang yang mengganggu di hidup lu, mending nggak usah dianggap ada sekalian. Ya kalau buat gue tetap sih ngapain kita nyimpen dendam sih, dan lagian apakah baik gitu loh nyimpen dendam? Kok gue ngerasanya aneh aja gitu, kayak bocah kita kalau aduh. Cuma kangen aja sih, gue jujur gue kangen sama kalian, kangen nongkrong, kangen berbagi cerita, kangen main bareng. Terakhir tuh gue sempat ngeliat lo pada ngumpul tuh ya di rumah duka waktu Kohwir. Di situ aja kita nggak saling tegur sapa gitu loh. Jadi terkhusus nih buat kapten, gue minta maaf, gue mungkin melakukan hal yang bikin lo tersinggung. Cuman maksud gue nggak ada buruk-buruknya sama sekali, gue nggak ada niatan buruk. Buat teman-teman Hogwarts yang lain, buat Ekan, kita kan nggak pernah ada masalah ya, cuma kayaknya lo setia kawan banget sama kapten, jadi kok malah jadi gue merasanya lo musuhin gue banget gitu kan. Kita tuh nggak ada masalah apa-apa kan. Lo coba ingat Farkustik 2014 kan, itu everything was good ya kan. Dengar sekarang lo udah mau nikah ya congrats ya, langgeng. Ini videonya setiap 30 menit kamera gue mati sendiri, jadi kita udahin sampai sini aja ya. Gak ada juga kan yang nonton sampai sini kan? Apa masih ada yang nonton? Wah, kalian luar biasa. Gue pamit dulu sampai sini dah. Makasih udah nonton. Sorry ini episodenya agak nggak banget, ini agak nggak banget. Episode baper ini kalau buat gue pribadi ini tidak sehat, ini tidak baik. Next episode kita happy lagi deh ya. Sampai jumpa.